Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melangsungkan webinar menulis gratis yang Selamat bakal malam, Kak. membahas soal blogging 101 untuk pemula ya. Jadi materi-materi yang akan kita cover hari ini benar-benar pemula banget. Mulai dari pengertian blog, terus jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Eh, Kalau teman-teman udah ready, minta tolong jempol dulu dong, biar kelihatan, biar aku bisa mulai dari sekarang. Masih satu nih, Yeay, satu masih satu jempol, nih. tapi kayak indah. Oke, Jempolnya diangkat. Oke, udah banyak, Kak. Kau. siap. Baik, aku mulai ya teman-teman. Kita mulai dari membahas apa itu blog terlebih dahulu. Jadi nih, kata blog mungkin sudah nggak asing ya di telinga teman-teman masing-masing. Tapi apa sih blog itu? Kalau menurut saya sendiri, blog itu hadir, blog itu hadir dalam, sorry, kok kegeser-geser terus ya? Bentar. Ah, Blog adalah medium yang dinamis. Dia hadir dalam berbagai bentuk dan fungsi sehingga mencerminkan keunikan masing-masing pembuatnya. Secara teknis, blog itu adalah situs web yang diperbarui secara berkala dengan konten tertulis. Namun, dampak dan maknanya sendiri itu jauh lebih dalam dari itu. Eh, Tolong jangan pop up request ya. Sudah aku record kok. Jadi nanti kalian nggak usah record sendiri. Teman-teman Nah, masih ada yang ngerasa nge-lag lagi nggak? Ada yang nge-lag katanya, Kak. iya sama. Oke. Bentar, aku juga bermasalah nih. Sebentar ya. Kok banyak gangguan. Slide-nya kepotong. Ah, Iya, benar Kak tadi mau ngomong slide-nya kepotong jadi dari samping kanan itu nggak kepotong beberapa persen. oh, sama di aku juga. Nah, Kenapa ini? Sebentar, maaf ya teman-teman atas kenapa? gangguannya. Kok agak aneh dan nggak bisa digeser dia. Nggak apa-apa, teman-teman. Oke, selagi Katika apa ya namanya membenarkan. Sabar ya teman-teman. Jadi teman-teman, by the way, webinar gratis ini tuh nggak akan bisa terselenggara loh kalau nggak ada dari sponsor-sponsor setia. Untuk webinar gratis Katika ini ada Berimprove, gitu kan, ada Baikal Konten, ada dari Seruan Kreatif, ada dari Kenot Bainat, gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman suka sama sesi webinar Katika, jangan lupa di tag-tag juga ya. Oke, Katik, aman. Aman akhirnya. Nah, jadi apa namanya? Aman. Kita kan Nah, sering bertanya-tanya tuh, di dunia yang sekarang ini ada medsos, ada TikTok, ada IG dan ada lain sebagainya. Tapi apakah blog ini masih berdampak ketika sudah ada sosial media? Nah, sebenarnya ini udah ada penelitiannya ya teman-teman. Jadi survei yang dilakukan di HubSpot tahun 2023 ini, blog itu masih menduduki peringkat kedua sebagai pilihan media yang digunakan untuk strategi marketing. Jumlahnya sendiri itu ternyata cuman sedikit di bawahnya video pendek gitu. Jadi hmm, banyak pak digital marketing atau strategi digital marketing yang masih menggunakan blog gitu sebagai salah satu networking utama gitu untuk memasarkan produk atau untuk melakukan branding. Nah,
Di WordPress aja belum termasuk kayak Blogspot, Blogger, dan lain sebagainya, itu ada 409 juta pembaca dari seluruh dunia yang setiap bulannya itu ngehasilin 2 miliar view per bulan gitu ya. Dan mereka itu sebenarnya nungguin gitu loh, nungguin kita para blogger untuk bikin konten yang lebih people oriented lah ya, yang lebih fresh dan lebih enak untuk mereka baca. Nah, mungkin teman-teman sering bertanya gitu ya, apa itu bedanya blog sama website gitu? Sama nggak sih gitu ya? Nah, kalau blog itu dia punya tujuan untuk membahas topik tertentu gitu. Kadang itu juga ada blog yang bersifat pribadi atau editorial. Sementara website itu kita bisa anggap sebagai alat untuk menyajikan informasi atau promosi bisnis, produk, layanan, dan merepresentasikan organisasi gitu. Secara kontennya sendiri, blog itu berkonten artikel atau postingan yang diperbarui secara reguler gitu. Terus kalau website apa? Nah, website ini punya bagian-bagian yang biasanya jarang diperbarui, kayak product page, kayak tentang kami, itu mereka nggak mungkin memperbaruinya setiap hari gitu. Nah, interaktivitasnya seperti apa? Kita sendiri yang mungkin sering mengunjungi blog gitu akan tahu bahwa kadang kalau di blog itu ada tempat untuk ngasih komen kan, jadi di bagian bawahnya kita bisa kasih komen. Makanya kalau blog ini masih dirasa interaktif dengan pembacanya. Sementara kalau website itu tidak ada fitur komentar atau diskusi, terutama di page-page tadi, misalnya page tentang kami atau page produk atau homepage-nya gitu. Nah, strukturnya gimana? Strukturnya blog itu punya urutan kronologis. Biasanya ada postingan terbaru yang muncul pertama kali gitu ya. Atau postingan yang emang dipin sama writernya. Terus kalau website enggak, website itu strukturnya berdasarkan navigasi halaman-halaman utama kayak halaman homepage, about, product description, layanannya, dan lain sebagainya gitu. Tujuan pengunjung ketika baca blog itu adalah mencari informasi terbaru atau opini tentang topik tertentu. Sedangkan kalau website itu pastinya orang yang datang tuh pengen cari informasi spesifik atau menjelajahi produk dan layanan gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya itu kita bisa lihat blog itu di blog pribadi, blog korporat, atau blog niche yang sesuai sama hobi. Sementara kalau website itu ada situs website perusahaan, terus ada toko online sama situs web untuk portfolio. Nah, masih belum jelas Kak bedanya apa gitu. Saya jelasin dikit ya. Jadi saya tuh cenderung melihat blog sebagai ruang tamunya website. Jadi ketika kita masuk ruang tamu, kita tuh diajak buat ngobrol kan sama pemiliknya gitu ya. Kita diajak ngobrol, kita diajak berbagi cerita dan berinteraksi. Sedangkan website itu adalah keseluruhan rumahnya, di mana setiap ruangan atau setiap page itu punya fungsi tertentu. Jadi, blog ini juga bisa jadi bagian dari website. Ketika ada yang berkata bahwa mereka punya website, itu berarti mereka punya blog, halaman bisnis, galeri portfolio, product page, atau gabungan dari itu semua gitu. Tetapi ketika ada yang ngomong bahwa mereka punya blog, maka fokus utamanya adalah pada konten yang diperbarui secara berkala dengan artikel yang berinteraktif sama pembacanya. Sampai sini paham ya teman-teman perbedaannya. Jadi blog ini adalah bisa jadi bagian dari website gitu. Nah, karena website ini situs secara luasnya. Nah, fungsi dari blog apa sih Kak? Gitu ya. Ada 7 fungsi blog yang harus kalian ketahui gitu. Yang pertama, dokumentasi digital gitu. Jadi blog ini berfungsi sebagai dokumentasi atas perjalanan hidup, pengalaman, atau mungkin passion dan pelajaran yang pernah kita pelajari. Terus
Blog juga bisa dipakai buat berbagi ilmu gitu, dimana banyak orang memang menggunakan blog sebagai sarana untuk membagikan ilmu, informasi, pengetahuan, insight, dan keterampilan mereka sendiri kepada orang banyak. Terus blog juga bisa dipakai untuk membangun komunitas. Blog tuh bisa jadi platform untuk membangun komunitas seputar minat atau topik tertentu. Nah, melalui blog kita tuh bisa bikin diskusi, pertukaran ide, dan bikin kolaborasi lah sama pembaca. Terus blog juga bisa dipakai untuk alat pemasaran. Kalau yang ini tuh dari perspektif bisnis ya. Jadi blog digunakan sebagai alat pemasaran untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, memperkenalkan produk atau layanan baru, dan mendengarkan masukan dari konsumen. Selanjutnya, blog juga bisa dijadiin personal branding gitu. Uh, jadi di dalam blog kita bisa menunjukkan keahlian, visi, dan nilai-nilai melalui konten yang dibagikan. Terus blog ini saya rasa itu semacam evolusi komunikasi ya awalnya gitu ya. Jadi sebelum medsos berkembang seperti sekarang gitu, blog itu adalah cara untuk kita terkoneksi, berbagi, dan memahami satu sama lain meskipun kita nggak pernah ketemu sama orang-orang yang kita ajak ngomong gitu. Terus blog juga fungsinya ada edukasi dan konektivitas. Karena blog menyediakan wadah yang memungkinkan kita untuk belajar dari orang lain dan berkembang bersama. Kalau itu fungsinya, lalu apa ya keuntungannya menulis blog gitu? Yang pertama sih ekspresi diri ya teman-teman ya. Bagi saya menulis blog itu kayak ngasih kesempatan untuk mengekspresikan diri kita sendiri, menyampaikan ide-ide kita, serta membagikan cerita dan pengalaman pribadi. Terus gitu, saat kita menulis, kita nih juga belajar. Selama kita menulis kan pasti ada proses riset dan penyusunan informasi. Itu aslinya mempertajam pikiran dan meningkatkan kualitas pengetahuan kita. Makanya keuntungan kedua dari menulis blog itu adalah kita sendiri melakukan pembelajaran yang berkelanjutan. Selanjutnya, blog membuka pintu ke dunia luar. Melalui tulisan, kita bisa terhubung dengan orang-orang lain yang punya minat atau pandangan serupa. Jadi, saya sendiri kan ketemu banyak teman-teman penulis yang udah bergabung di sini gitu, melalui aktivitas blogging juga. Makanya menurut saya, blog ini bisa ngebangun jaringan kayak gitu. Terus blog meningkatkan kemampuan menulis. Jadi karena dituntut untuk sering nulis gitu ya, dituntut untuk bikin tulisan, maka ya semakin bagus juga kemampuan menulis kita. Nah, terus balik lagi dia juga punya keuntungan kita dapat nilai personal branding karena ada online presence dari blog ini. Terus yang paling penting mungkin bagi banyak orang yang ada di sini gitu, blog ini juga menghadirkan sumber pendapatan gitu. Banyak blogger yang berhasil menjadikan blog mereka sebagai sumber pendapatan baik melalui iklan, affiliate marketing, atau menjual produk dan jasa. Nah, tapi ini bakalan saya jelasin di akhir nanti gitu supaya kalian tahu cara-caranya. Terus blog itu juga berarti kita tuh ngasih impact ke dunia gitu. Menulis blog itu kesempatan untuk memberikan dampak positif, baik itu memberikan inspirasi, memberikan solusi, atau sekedar menjadi teman dengar bagi pembaca kita. Nah, yang terakhir, banyak orang yang menggunakan blog buat mendokumentasikan pengalaman hidup sendiri. Jadi, blog ini bisa jadi kayak jurnal digital yang mencatat perjalanan hidup, karir, atau topik spesifik yang terkait sama hidup kita gitu. Nah, nantinya di tahun-tahun mendatang, kita tuh bisa dengan mudah mengakses tulisan blog kita yang lama dan ngeliat lagi gitu loh, sejauh mana sih kita udah berkembang gitu. Biasanya jauh sih. Dan 1 tahun aja kadang kalau aku ngeliat tulisanku 1 tahun yang lalu tuh aku jadinya malu-malu sendiri. Gitu. Lanjut. Ada 6 jenis blog mungkin ya yang paling populer di Indonesia dan ini aku cuman bahas yang populer aja gitu.
Yang pertama tuh ada personal blog gitu. Personal blog ini adalah blog yang fokus pada kehidupan pribadi penulisnya. Isinya bisa berupa cerita sehari-hari, opini, pengalaman, dan perjalanan hidup penulis. Blog ini biasanya itu punya sifat yang otentik dan punya gaya tulisan yang unik gitu, sesuai dengan karakternya si penulis gitu. Salah satu contoh personal blog itu adalah marimengurai.com. Ini adalah punya salah satu teman kita di dalam komunitas. Aku nggak yakin apakah beliau ada di sini, tapi aku catat aja karena isi blognya juga ini sangat personal, makanya dia jadi aku jadiin jadi salah satu contoh personal blog. Terus selanjutnya ada blog bisnis ya. Blog ini berfokus pada informasi seputar suatu perusahaan atau bisnis tertentu. Biasanya blognya itu digunakan untuk memperkenalkan produk atau layanan gitu. Jadi dia ngasih kabar terbaru tentang perusahaan atau ngasih tips dan trik seputar industri dan seputar layanan mereka gitu ya. Terus ada news blog. Seperti namanya, blog ini berfokus pada pemberitaan, baik itu internasional, nasional, atau topik spesifik seperti teknologi, olahraga, dan hiburan. Contohnya Business Insider atau Daily Biz. Terus ada affiliate blog. Blog yang seperti ini itu biasanya isinya ulasan atau rekomendasi produk dengan tujuan untuk mendapatkan komisi dari setiap pembelian yang berasal dari link di blog tersebut. Nah, contohnya ada di sini nih, insightmakeup.com. Niche blog. Niche blog ini kayak tikawida.com sebenarnya ya. Jadi blog yang fokus pada topik atau subjek spesifik. Tujuannya adalah untuk menargetkan audiens tertentu yang memiliki minat khusus pada topik tersebut. Nah, kayak contohnya nih ada rahasiaternak.com. Itu adalah blog yang ngebahas soal tips dan trik beternak gitu. Terus kalau tikawida.com, mungkin kalian udah pernah berkunjung, itu adalah blog yang spesifik membahas tentang cara-cara menulis. Terus ada yang terakhir general blog ya teman-teman. Ini beda atau lawannya niche blog gitu. General blog punya cakupan topik yang lebih luas, di mana penulis bisa membahas berbagai hal tanpa terikat pada satu subjek khusus. Contohnya di sini ada bariswaktu.com. Nah, jadi nanti kalian bisa klik satu-satu nih setelah dapat PDF-nya gitu, supaya kita tahu contoh-contohnya dengan lebih jelas. Nah, lalu selanjutnya, 10 cara bikin blog. Halo? Suara aku kedengaran nggak ya? Kedengaran, Kak. Oke. Terdengar jelas, Kak. Oke. Kedengeran, Kak. Kok kayaknya putus. Oke, jadi kita bakalan bahas 10 langkah bikin blog. Ini yang paling simple teman-teman gitu ya. Jadi mulainya dari mana sih? Yang pertama dan yang paling sering aku ingetin buat teman-teman gitu ya, baik di grup, di DM atau di mana aja gitu. Tentuin tujuan kita dulu gitu. Salah satu langkah awal yang paling esensial sebelum kita mulai sesuatu, apa aja itu ya sesuatunya gitu, itu adalah nentuin tujuan dulu. Karena tujuan ini tuh kayak kompas yang akan membimbing kita ke arah yang tepat. Dalam konteks membuat blog, tujuan itu jadi sangat penting karena dari situ kita bisa menentukan platform mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya jika tujuan utama kita tuh adalah menyalurkan hobi, berbagi cerita, atau sekedar menuangkan unek-unek pikiran, maka platform blog yang gratisan tuh pasti oke-oke aja gitu ya, bisa jadi pilihan yang tepat juga gitu. Cuman
eh ketika tujuan kita itu ternyata pengen bikin blog yang lebih dari sekedar hobi, misalnya kita pengen membangun konektivitas, membangun jaringan, meningkatkan personal branding, atau bahkan menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil, maka memiliki blog yang profesional itu bisa jadi pilihan yang lebih bijaksana daripada ngambil yang gratisan kayak gitu. Blog profesional ini maksudnya blog yang memerlukan investasi agak lebih ya daripada yang gratisan. Jadi gak cuman menuntut kita buat nulis, gak cuman menuntut kita untuk mengorbankan waktu dan tenaga, tapi kita juga harus mengorbankan ya, nah, bukan mengorbankan ya, uh, ngemodal gitu. Jadi dengan demikian kita akan terlihat lebih profesional dan potensi untuk memaksimalkan potensi blog dari banyak sisi itu jadi lebih mudah. Setelah kita tahu apa tujuan kita, maka kita harus menentukan niche terlebih dahulu. Niche adalah jantung dari blog kita gitu ya. Niche itu kebanyakan jadi pembeda dan identitas khusus di tengah lautan blog yang ada di media internet. Kenapa sih niche itu penting gitu? Jadi anggap aja kayak gini, kamu lagi ada di sebuah pasar buku gitu ya, dengan ribuan stand yang punya buku-buku menarik gitu. Kamu pun tentu nggak akan mengunjungi semua stand kan? Soalnya kita tuh cenderung tertarik untuk mengunjungi satu stand khusus yang jualan buku sesuai dengan preference kita atau kesukaan kita gitu. Demikian pula dengan blog. Saat kita memiliki niche tertentu, blog kita akan lebih mudah ditemukan oleh pembaca yang memang sedang punya kebutuhan untuk mencari atau membaca informasi seputar topik tertentu. Selain itu, menentukan niche juga membantu kita sebagai penulis untuk lebih fokus dalam menulis. Jadi, kita akan lebih mudah menemukan inspirasi dan ide-ide segar untuk konten. Yang paling penting gitu ya, ketika kita punya konsistensi dalam satu niche, kita juga akan mendapatkan kredibilitas dan menjadi referensi. Maksudnya itu menjadi salah satu orang yang punya authority di bidang tersebut. Tips menentukan niche itu kayak gimana sih kak gitu? Yang aku saranin gitu ya, biasanya yang aku saranin pertama kali, pilih antara passion atau keahlian. Misal kita punya passion tertentu, atau keahlian tertentu itu bisa dimanfaatkan gitu. Jadi kenapa pilih passion atau keahlian? Yang pertama itu kalau passion kita kan pasti cinta sama hal itu ya. Kalau kita nulis sesuatu yang kita cintai itu biasanya proses blogging jadi lebih nyenengin. Nah, sama dengan keahlian. Kalau kita ahli pada suatu hal, maka nulisnya tuh jadi mudah gitu. Dan nanti ke depannya proses blogging tuh akan jadi terasa lebih mudah juga buat kita. Yang kedua, misalnya kita nggak punya passion, nggak punya keahlian, tuh teman-teman bisa ngecek tren dan permintaan gitu. Kita bisa cek lewat Google Trend tuh mana topik yang paling trendy dan mana yang sedang banyak dicari. Selain itu, setelah kita tahu lah paling nggak gambaran antara passion, keahlian, dan tren tadi, kita bisa cross-checkin nih sama kompetitor di niche yang kita minati. Apakah ada banyak kompetitor gitu, apakah masih ada ruang gitu supaya kita bisa berjuang dalam niche yang sama. Setelah kita punya niche, biasanya kita punya ini nih, target pembaca sasaran. Apakah yang baca topik ini tuh remaja, ibu rumah tangga, pebisnis, atau komunitas tertentu. Ini biasanya nanti akan ngebantu kita gitu menentukan gaya penulisan dan jenis konten. Yang terakhir tips memilih niche itu adalah pastiin kamu bisa konsisten dalam menulis di niche yang kamu pilih. Jadi jangan mempertimbangkan kayak tren aja atau kayak oh kompetitornya masih sedikit di sini gitu. Tapi pertimbangkan apakah kita sendiri bisa komit dalam penulisannya.
Makanya rata-rata yang saya sarankan ke teman-teman itu adalah fokus ke passion atau keahlian juga karena ini gitu. Ketika kita punya passion, ketika kita punya keahlian di satu hal, itu biasanya itu kita akan konsisten dalam menulisnya. Nah, selanjutnya ketika kita masuk ke dunia blog, teman-teman pasti harus kenalan dulu sama domain dan hosting. Domain ini adalah identitas unik yang akan membantu pembaca atau pengunjung menemukan blogmu di internet. Dalam artian domain ini adalah alamat gitu ya. Sementara nanti di nomor 4 ada hosting ya. Hosting itu adalah rumah. Jadi domain ini alamatnya kalau kita punya rumah kan pasti ada alamatnya tuh di jalan apa, RT mana, RW berapa. Domain ini berfungsi kayak alamat gitu. Dimana tamu kamu bisa menemukan rumahmu pakai alamat itu. Tapi kalau rumahnya sendiri itu kita sebut hosting ya teman-teman, dan nanti akan dibahas di slide berikutnya. Aku kembali lagi ke domain gitu. Ada 4 jenis domain yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah TLD atau top level domain. Contohnya itu .com, .net, dan .org. Itu adalah ekstensi domain yang paling populer. Sementara itu yang kedua ada country TLD. Jadi seperti namanya, country top level domain ini biasanya berhubungan dengan negara tertentu. Contohnya kalau di Indonesia itu ya .id gitu ya. Terus yang ketiga ada New GTLD. Ini adalah ekstensi domain baru yang diperkenalkan untuk memberikan kita lebih banyak pilihan domain gitu. Misalnya .info, .blog, .guru, .app, .cook, dan lain sebagainya gitu. Terus yang ketiga ada yang namanya third level domain atau subdomain gitu. Ini biasanya digunakan sebagai tambahan dari domain utama dan seringkali disediakan gratis oleh platform blogging. Contohnya itu ya, misalnya tikawidya.wordpress.com atau tikawidya.blogspot.com. Nah, ini kan gratisan ya. Itu biasanya bukan namanya subdomain karena kita ada di level terdomainnya sebuah domain besar. Terus ketika kita memilih domain tuh ya, aku saranin TLD itu. TLD atau country TLD lah, seperti .com atau .id gitu. Itu jadi pilihan banyak orang karena mereka ingin memaksimalkan potensi pendapatan dari blog gitu. Alasannya kenapa milih .com dan .id gitu? Karena lebih mudah diingat dan seringkali tuh masyarakat atau pembaca itu menganggap domain-domain .com atau .id itu lebih profesional. BTW kalian juga nanti nggak semua nama domain tuh available ya teman-teman ya. Jadi ketika kita pengen nama tertentu gitu, biasanya beauty.com gitu, itu nggak semuanya terus langsung available. Biasanya kalau yang populer-populer gitu udah ada yang ambil, dan kalau udah ada yang pakai kita nggak bisa pakai. Makanya kalau mau mengecek ketersediaan nama domain, teman-teman itu bisa melakukan pengecekan di godaddy.com atau biasanya itu di semua layanan hosting Indonesia kita bisa ngecek kok nama yang kita inginkan itu ada atau enggak. Terus selanjutnya tips memilih domain tuh sesuaikan sama nama atau niche. Jadi pilih nama domain yang mencerminkan isi dari blog kita atau niche yang kita tekunin aja. Misalnya ketika kita mau nulis tentang masak-memasak, mungkin nama domainnya jadi masakmemasak.com gitu. Terus cari yang mudah diingat, pendek, jelas, dan bikin pembaca tuh pengen langsung mengunjungi blogmu lagi. Terus hindari angka dan tanda hubung karena angka sama tanda hubung itu kadang membingungkan pembaca dan bikin sulit diingat. Dan sesuaikan dengan target pasar juga. Lanjut. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi ya teman-teman ya, kalau domain itu alamat, hosting itu adalah rumahnya. Tanpa hosting,
Blog itu cuman sekumpulan kode dan gambar yang nggak punya tempat untuk berdiam. Oleh karena itu, memilih hosting sama pentingnya sama memilih domain. Ada banyak layanan hosting yang tersedia, layanan hosting Indonesia yang tersedia di market, yaitu beberapa di antaranya yang populer tuh ada Niaga Hoster, Dewa Web, atau dan It Web Host, ID Web Host kayaknya. Setiap penyedia hosting memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, mulai dari kapasitas penyimpanan, kecepatan akses, hingga fitur pendukung lainnya. Terus sedikit pro tip buat teman-teman yang mau beli hosting gitu ya. Kalau kalian baru mulai mau blogging gitu, pakai hosting untuk durasi 1 tahun aja. Kenapa? Karena 1 tahun itu adalah waktu yang cukup untuk mengevaluasi sejauh mana komitmen dan konsistensimu dalam mengelola blog. Nah kalau 1 tahun lewat dan kita udah bisa ngeliat tuh kalau, oh aku lumayan rajin ya, ternyata bisa update setiap minggu juga gitu. Maka lanjutin aja di tahun kedua dengan paket bundling yang lebih lama gitu, misalnya sekalian beli 3 tahun atau 5 tahun gitu. Dengan begitu kita nggak perlu repot-repot lagi kayak memperpanjang kontrak hosting tiap tahunnya dan bisa dapetin diskon yang lebih ekonomis. Tips memilih hosting ya dilihat aja kapasitas dan bandwidthnya kayak gimana, sesuai kan dengan kebutuhan. Misalnya kita punya rencana untuk mengunggah banyak gambar dan video, itu berarti kita harus cari kapasitas penyimpanan yang besar. Terus yang kedua dan yang menurut saya paling penting itu adalah dukungan teknis gitu. Pastikan kita milih penyedia hosting yang punya layanan 24/7 ya. Dalam artian ketika ada trouble teknis jam tengah malam gitu, mereka juga punya service atau support yang memadai untuk melayani kita di jam-jam seperti itu. Terus lihat fitur tambahannya juga dan ulasan pelanggannya juga. Biasanya dari ulasan pelanggan kita tahu nih supportnya bagus atau enggak. Setelah kita punya yang namanya domain, punya yang namanya hosting, maka kita langsung masuk ke bagian paling fun dalam membangun blog, yaitu mengelola kontennya. Jadi kalau beli domain dan hosting itu kan sebenarnya cuma awal perjalanan kita ya. Setelah itu kita akan memasuki tahap yang tak kalah pentingnya, yaitu mengatur situs. Pada tahap ini, kita akan membangun blog agar tampak menarik dan fungsional sesuai sama keinginan. Nah, itu kita membangunnya pakai apa? Biasanya pakai yang namanya CMS atau Content Management System, atau platform yang memudahkan kita dalam mengelola konten di situs tanpa perlu memiliki keahlian pemrograman. Jadi nggak usah serem dulu kalau ngelola blog harus tahu blog coding gitu. Nggak harus tahu coding sih teman-teman, karena udah ada yang namanya CMS ini. Ada beberapa CMS populer itu kayak WordPress dan Blogger, itu adalah CMS gitu. Nah, kebanyakan penyedia hosting di Indonesia juga udah menyediakan opsi instalasi otomatis untuk CMS populer ini. Jadi kita sendiri nggak perlu repot-repot menginstalnya secara manual. Biasanya beli satu paket itu langsung jadi semuanya lah, kita tinggal habis itu posting. Paling menentukan tema-temanya aja. Terus tips mengatur situs itu yang pertama, pilihlah tema yang responsif. Tapi ini kebanyakan tema yang available sekarang itu pasti responsif. Responsif itu maksudnya apa sih kak? Responsif itu berarti dia bisa menyesuaikan tampilan situs sesuai dengan ukuran layar perangkat pembaca. Jadi dia otomatis nyesuaiin apakah pembaca itu datangnya dari desktop, dari tablet, atau dari smartphone. Terus yang kedua, waktu awal-awal ngeset blog, biasanya kita harus installing plugin. Tapi ya, plugin ini jangan kebanyakan, jangan semua-muanya diinstal juga gitu. Yang paling penting itu kita menginstal plugin anti-spam, plugin optimasi SEO, sama plugin percepatan situs. Kalau anti-spam itu ada Akismet, kalau SEO ini ada banyak banget pilihannya ya, kayak Yoa SEO, Ayo SEO, atau Rankmat gitu. Plugin percepatan tuh ada W3 Total Cache, kayak Total Cache atau
WP Supercase. Nah, kalau list contoh-contohnya ini nggak perlu dicatat ya teman-teman. Nanti aku kasih kayak resource tentang semua yang aku omongin ini. Jadi hal-hal kayak contoh plugin bisa kalian akses lewat resource itu. Dan yang terakhir tuh jangan lupa untuk backup secara rutin blognya. Ini paling penting dan biasanya sering aku lupakan. Jadi dalam artian selalu buat cadangan data situsmu secara rutin. Hal ini untuk antisipasi jika terjadi masalah yang menyebabkan data hilang. Juga antisipasi kalau sewaktu-waktu kita mau migrasi blog jadinya lebih mudah kalau kita punya backupnya. Selanjutnya, setelah setupnya blog selesai gitu, kita masuk ke hal-hal kreatifnya, seperti content planning. Sebelum menulis konten buat blog, ada langkah penting yang seringkali terabaikan. Biasanya awal-awal kita tuh males urusan sama yang namanya perencanaan konten. Padahal punya content planning itu akan memudahkan proses penulisan kita ke depannya, juga memastikan bahwa setiap tulisan kita itu punya tujuan, sasaran, dan target market yang jelas. Merencanakan konten tuh bisa dimulai dari membreakdown niche atau topik utama blogmu. Ini contohnya nih ya, misal kita memilih niche kesehatan, maka ada berbagai subtopik yang bisa diangkat seperti nutrisi, olahraga, kesehatan mental, dan penyakit umum. Dari setiap subtopik ini, kita bisa mengeksplorasi lebih lanjut gitu, berapa keyword atau kata kunci untuk membuatnya lebih spesifik. Misalnya kayak untuk subtopik nutrisi, kita bisa nulis tentang manfaat buah-buahan, cara menyeimbangkan asupan karbohidrat, atau suplemen untuk kesehatan tulang gitu. Itu kan masuk ke subtopik nutrisi. Nah, dengan breakdown gini biasanya pikiran kita lebih runut dan akhirnya tuh konten blognya juga lebih terarah. Proses breakdown ini kalau aku bilang tuh kayak membuat roadmap untuk perjalanan kita dalam mengisi konten blog. Dengan sudah membawa peta, kita itu tahu gitu kemana kita harus pergi dan apa yang harus kita tulis selanjutnya. Uh, ini juga membantu memastikan bahwa konten kita selalu segar dan relevan dengan niche blog yang sudah kita pilih sendiri. Selanjutnya, kita juga bisa memanfaatkan alat seperti Google Trend untuk menjadi sumber inspirasi kita ya. Jadi di Google Trend kita bisa melihat topik atau keyword apa yang sedang populer di kalangan pengguna internet. Sebagai alternatif, kalian juga bisa pakai Ahrefs, Semrush, Ubersuggest, dan lain sebagainya. Sedikit tips buat merencanakan konten, itu buat daftar ide dulu. Paling nggak itu catat ide-ide yang muncul di kepala kalian, entah itu kalian sedang baca, sedang dengar musik, atau sedang jalan-jalan, tuh tetap dicatat. Terus jadwalkan penulisan. Tahu kapan kita harus nulis dan kapan deadline kita sendiri itu penting ketika kita mengembangkan blog. Yang ketiga, lakukan riset. Sebelum nulis tuh kita harus riset dulu untuk memastikan informasi kita itu masih akurat dan relevan. Yang selanjutnya, libatkan pembaca. Mungkin kita bisa ngasih polling atau ngasih survei gitu ya. Untuk tahu kira-kira target market kita ini pengennya apa sih dari tulisan kita. Setelah kita punya petanya nih, maka yang ketujuh kita harus ya, menulis kontennya dong. Menulis konten itu kalau sekarang bukan hanya tentang berapa banyak kata yang kita tulis, tetapi lebih kepada bagaimana kata-kata tersebut bisa berbicara kepada pembaca. Mungkin teman-teman yang sudah punya blog udah dengar soal Google HCU Update 2023 kan ya. Jadi ini namanya Google Helpful Content Update 2023. Jadi dari September sampai Oktober ini Google melakukan update untuk memastikan bahwa konten yang bisa ngerank di page 1 mereka itu adalah konten yang people oriented atau orientasinya pada pembaca gitu.
Jadi ini adalah sebuah panduan yang mengingatkan kita bahwa di balik setiap klik, di balik semua traffic kita, di balik tampilan halaman kita itu ada manusia gitu yang punya kebutuhan, ekspektasi dan harapan akan informasi apa yang mereka baca. Jadi intinya Google Helpful Content Update ini itu menuntut blogger untuk mikirin pembaca instead of mikirin Google crawler, instead of mikirin indexing gitu ya. Jadi penulis konten yang berorientasi pada pembaca itu artinya kita harus kembali ke esensi menulis itu sendiri atau komunikasi ya. Jadi inti dan esensi dari menulis itu adalah menurut saya komunikasi dengan orang lain. Apa sih yang kita ingin sampaikan? Apa sih yang ingin kita sampaikan? Bagaimana cara kita menyampaikannya? Dan apa yang ingin dilakukan pembaca setelah membaca tulisan kita? Biasanya ketika kita memastikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, itu bisa jadi landasan kita dalam menulis konten yang people oriented tadi. Jadi kalau sekarang tuh kayak SEO aja gitu, asal ijo aja di plugin SEO tuh nggak cukup gitu. Kita harus tahu, kita harus memastikan bahwa setiap kita menulis itu orientasi utama kita adalah pembaca. Jadi tips menulis konten SEO saat ini adalah yang pertama, mendengar pembaca. Dalam artian, kita harus selalu ingat siapa target market kita. Coba untuk memahami apa yang mereka butuhkan dari konten kita. Yang kedua, tentu saja originalitas. Jadi, konten yang orisinil atau otentik itu biasanya dinilai lebih berharga. Yang ketiga, struktur yang jelas. Jadi pembaca cenderung menyukai konten yang terstruktur baik gitu. Gunakan subjudul, daftar poin, dan paragraf yang pendek untuk memudahkan pembacaan. Yang terakhir dan yang paling penting adalah berkualitas itu bukan kuantitas ya teman-teman. Jadi lebih baik menulis satu artikel berkualitas tinggi setiap minggu daripada kalian menulis setiap hari tanpa kedalaman isi. Lebih baik menulis satu artikel berkualitas dengan panjang 300 sampai 600 kata daripada kita nulis 4.000 tapi itu ternyata isinya cuma common sense aja. Nah, menulis konten adalah perpaduan antara kreativitas dan ilmu. Di satu sisi kita bisa bebas berekspresi dengan kata-kata, namun di sisi lain kita juga perlu memahami teknik dan strategi ini biar tulisan kita lebih efektif dan mencapai target. Yang ketiga, itu setelah kita nulis nih, setelah kita unggah artikelnya, kita harus kenalan sama yang namanya indexing. Soalnya bikin konten yang menarik dan berkualitas tinggi itu memang tujuan utama kita ya sebagai penulis. Tapi apa gunanya konten berkualitas jika tidak ditemukan oleh pembaca? Disinilah peran indexing atau pengindeksan konten oleh mesin pencari seperti Google itu jadi penting. Ketika kita mengunggah artikel baru di blog, itu biasanya mesin pencari tidak langsung mengetahui artikel kita. Mereka butuh waktu buat menemukan dan membaca konten kita, kemudian mengindeksnya agar muncul dalam hasil pencarian. Proses ini bisa memakan waktu tergantung pada banyak faktor. Misalnya frekuensi update situs tuh. Konon ya, semakin sering kita update situs biasanya semakin cepat juga nih si Google mengindeks situs kita gitu. Terus quality content, semakin banyak quality content biasanya semakin cepat juga indexingnya. Tapi di awal-awal nih, ketika kita masih pemula nih, ketika kita baru mengunggah artikel gitu, itu ya kita nggak bisa berharap itu langsung terindeks kan. Jadi ada cara untuk memberitahu mesin pencari bahwa kamu punya nih website baru, punya nih konten baru. Salah satunya, bukan salah satunya ya, caranya adalah dengan menggunakan Google Search Console.
Ini adalah layanan gratis dari Google yang membantu pemilik situs memonitor dan mengoptimalkan keberadaan situs mereka di mesin pencari. Jadi caranya gimana? Caranya itu buka aja Google Search Console, pastikan kamu udah daftar, terus pilih properti situsmu, habis itu tinggal copy paste aja URL artikel yang baru kamu buat gitu. Terus request indexing. Dengan demikian si Google akan menempatkan artikelmu di prioritas indexing. Jadi kita bisa terindeks lebih cepat. Intinya Google Search Console itu seperti itu. Selanjutnya, setelah kita udah punya kayak 10 sampai 50 artikel tuh, kita udah mulai harus melakukan yang namanya analisa situs. Analisa situs ini dari mana sih? Itu dari Google Analytics ya teman-teman. Google Analytics ini bisa ngasih kita analisis mendalam tentang apa yang terjadi di situs kita gitu. Jadi GA nggak cuman ngehitung berapa jumlah pengunjung ya. GA bisa ngasih tahu kita gitu gimana pengunjung ini berinteraksi dengan kontenmu, misalnya berapa lama nih mereka stay di pagemu gitu, terus dari mana mereka berasal gitu, terus perangkat apa yang mereka gunakan, dan masih banyak lagi. Dengan informasi ini kita paling nggak tuh jadi tahu gitu apakah konten kita ini udah sesuai nih, uh, udah dicari nih, udah sesuai sama harapan publik atau belum. Cara pasangnya mudah, tinggal buat akun aja di Google Analytics, terus biasanya nanti kita dapat kode, terus tinggal pasang kodenya gitu, dan ini biasanya mudah banget, tinggal copy paste kodenya ke CMS kita, terus habisnya tinggal tunggu, dan biasanya nanti datanya keluar sendiri. Kita udah tahu semuanya deh, kayak trafficnya per bulan berapa, terus habis itu berapa lama rata-rata pengunjung stay gitu. Nah dari sini biasanya kita bisa membuat keputusan-keputusan untuk mengembangkan web kita ke depannya. Sedikit tips untuk memanfaatkan Google Analytics itu, yang pertama itu tentuin tujuan kita, sama seperti tadi ya. Jadi apa yang ingin kita capai sih dengan situs kita? Apakah itu meningkatkan penjualan, mendapatkan lebih banyak pendaftaran, atau meningkatkan waktu kunjungan si pembaca? Dengan menentukan tujuan, kita bisa fokus saja langsung pada metrik-metrik yang relevan. Nggak perlu baca metrik lainnya, tinggal langsung cek metrik yang relevan aja. Terus pelajari laporannya gitu. Di Google Analytics itu ada banyak laporan ya, jadi ada laporan audience, acquisition, terus perilaku pengguna gitu, hingga konversi. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk memahami masing-masing laporan demi kebutuhan kita sendiri. Nah, yang terakhir itu bersabar. Jadi, meskipun kita bisa daftar Google Analytics itu dari bulan pertama banget gitu, kita bikin web gitu, di awal tuh traffic situs kita mungkin nggak akan tinggi gitu. Jadi jangan berkecil hati ya teman-teman, teruslah menambah jumlah konten. Biasanya saat jumlah kontenmu mencapai 30 sampai 50 artikel, itu kita baru bisa melihat peningkatan traffic. Kalau misalnya jadi kalau misalnya ada yang tanya, Kak, kenapa sih traffic blogku jelek banget? Biasanya itu yang saya lakukan adalah bertanya dulu ke dia, udah berapa artikel di dalam blogmu? Terus kalau dijawab baru 2 Kak. Nah, ya di situ masalahnya. Biasanya kita baru bisa melihat peningkatan traffic itu di 30 sampai 50. Itu aja kalau kita hoki. Bukan hoki ya. Kalau itu aja kalau kita benar-benar menulis artikel yang berkualitas. Bayangin kalau ternyata artikel kita nggak berkualitas, mungkin butuh lebih banyak konten lagi gitu, baru kita bisa melihat peningkatan traffic. Selanjutnya, yang terakhir, itu ada monetisasi konten blog. Blog di masa kini itu bukan lagi sekedar tempat curhat atau berbagi informasi aja. Bagi sebagian orang, blog juga bisa jadi sumber penghasilan yang potensial.
Monetisasi blog adalah proses mengubah traffic atau kunjungan ke blog jadi pendapatan. Eh, ini sebuah konsep yang menarik karena ternyata dari hobi menulis aja, dari ngemodal blog aja, kita bisa dapat keuntungan finansial. Sejak awal membangun blog atau setidaknya setelah memiliki 10 artikel, kamu sudah bisa memikirkan soal monetisasi. Namun penting untuk memastikan bahwa setiap konten yang kita tulis itu tetap bermutu dan tidak semata-mata untuk keuntungan ya teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa cara monetisasi konten di luar empat dulu ya. Kenapa aku pilih empat ini? Karena empat ini sudah bisa dimulai dari awal banget. Dari awal kita menulis blog ini sudah bisa dimulai. Yang pertama adalah masang iklan. Ini adalah cara paling umum gitu ya. Dengan memasang iklan di blog, kamu akan mendapatkan bayaran berdasarkan jumlah klik atau tampilan. Contoh platform pemasangan iklan itu ada Google AdSense, ada Medianet, ada Infolinks. Nah, tapi saran saya untuk apply jadi publisher buat platform iklan ini paling enggak kita sendiri sudah punya 10 sampai 30 konten ya. Kalau misalnya udah ada 10 sampai 30 konten itu biasanya lebih mudah diterima. Terus yang kedua ada affiliate marketing gitu. Jadi kalau affiliate marketing ini sistemnya kita mempromosikan atau mengulas sebuah produk atau layanan orang lain dan mendapatkan komisi setiap kali ada pembaca yang melakukan pembelian melalui link yang kita pasang. Daftar affiliate marketing di mana itu ada Access Trade, Indoleads, sama All Stars. Di tiga ini kita bisa mengakses affiliate untuk banyak brand ya. Jadi kayak kita nggak perlu daftar sendiri-sendiri kan, kadang ada teman-teman yang daftar sendiri-sendiri gitu ya, daftar ke Shopee sendiri, ke Tokped sendiri, ke Lazada sendiri, ke Blibli sendiri. Nggak, ketika kita gabung sama Access Trade gitu atau Indoleads atau All Star, itu semua brand dan marketplace sudah ada di dalamnya, jadi kita bisa uh, ngelihat performa dari satu dashboard aja dan bekerja sama dengan brand-brand itu dari satu dashboard aja. Terus yang ketiga ada yang namanya backlink. Backlink ini artinya kita mencari monetisasi dari menempatkan tautan di situs kita sendiri. Jadi tautannya ini biasanya tautan ke situs lain yang punya tujuan untuk meningkatkan otoritas dan peringkat situs lain di mesin pencari. Oleh karena itu, kita biasanya dapat uang dari situs lain yang akan memberi komisi ketika kita nempatin tautan ini. Kalian bisa menjual backlink gitu di blogmu sendiri lewat dua platform yang aku tahu, ada Raja Backlink dan Seed Backlink. Yang keempat, tentu saja ada menjual produk sendiri gitu ya. Kita bisa jual produk sendiri seperti buku, e-book atau layanan penulisan maupun produk-produk lainnya. Nah, sebenarnya ada dua lagi ya teman-teman ya, tapi biasanya dua ini atau akan kita dapatkan setelah kita lebih lama gitu. Jadi nggak bisa dari pemula kita dapetinnya gitu. Setelah kita lebih profesional, lebih lama hidup di dunia blogging gitu, biasanya kita dapat order review produk gitu. Dimana kita akan bekerja sama dengan brand untuk menulis ulang ulasan tentang produk dan layanan mereka. Jadi biasanya kita dapat bayaran dan produk gratis juga. Terus yang selanjutnya, kita juga bisa menguji kemampuan menulis kita dengan lomba blog gitu. Ini kita bisa mengikuti kompetisi menulis yang diadakan oleh berbagai instansi atau brand. Dan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang lomba blog, kita itu bisa juga ngecek akun IG yang namanya Info Lomba Blog. Di situ ada banyak banget daftar lomba blog setiap bulannya. Oke, itu yang terakhir. Monetisasi blog ini memang menarik dan aku yakin hampir semua orang yang ada, hampir setiap dari kita yang ada di sini itu pengen endingnya adalah kita bisa menghasilkan dari konten kita sendiri gitu. Tapi
Yang paling penting ya ketika kita awal-awal mulai, kita tetap harus memprioritaskan kualitas konten dan integritas kita sebagai seorang penulis. Soalnya kepercayaan pembaca adalah aset berharga yang nggak ternilai teman-teman harganya. Jadi jangan sampai dalam upaya memonetisasi, dalam upaya jualan gitu, kita malah kehilangan kepercayaan dari pembaca kita. Oke, itu aja teman-teman. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Brimprov, Seruan Kreatif, Bengkel Konten, dan Note by Note yang sudah selalu mendukung saya menyelenggarakan acara webinar menulis gratis ini. Nah, link absennya udah ada di layar ya teman-teman ya. Bisa di capture atau dicatat dulu, link absen ini hanya akan buka sampai besok siang dan hanya akan dibagikan di dalam webinar ini. Jadi boleh dicatat atau di capture dulu share screen saya. Oke, saya kembalikan ke Kak Malika. Wow, lengkap ya. Jadi teman-teman yang mau menjadi seorang blogger pemula, tenang tuh kan, itu kan dibahasnya tuh dari bener-bener pemula banget, dari basic banget. Jadi semoga sih teman-teman udah ada yang bisa nangkep nih ya gitu kan. Tapi kalau akhirnya ada yang masih mau tanya-tanya, aku akan buka 3 pertanyaan dari chat sama 3 pertanyaan dari yang raise hand yang berani. Oke, aku tunggu ya. Terus ini dia link absen penting ya. Kalau misalnya kalian masih belum sempat ke screen capture atau belum ngisi sekarang juga belum sempat nyatet, bisa tanya ke Kak Nadira karena nanti Kak Nadira mungkin bisa share langsung juga di kolom chat link absennya, di-share juga mungkin biar teman-teman bisa langsung sekalian klik gitu. Oke, jadi webinar gratis hari ini sekali lagi sudah akan berkali-kali ya, kita udah di Januari, itu disponsori oleh Berimprove, Seruan Kreatif, Bengkel Konten, dan Knot by Nat. Jadi teman-teman yang mau nge-share tentang webinar hari ini jangan lupa juga ya di-mention para sponsornya gitu. Terus ini udah ada raise hand-nya 2, aku tunggu satu lagi gitu. Terus tas kamu padat banget, iya dong harus padat. Oke, itu kan Nadira udah share ya link absennya sama link di grup buat ngobrol-ngobrol karena ini kemungkinan akan cuma pertanyaannya kalau misalnya panjang sampai diskusi, kayaknya lanjut pertanyaan berikutnya akan ada di grup. Oke, pertama kali aku akan dari ini raise hand dulu ya. Ketika ini ada yang tanya, boleh dari Kak Adrianti, boleh silakan di on mic. Ya, terima kasih Kak. Ya. Kedengaran suaranya ya Kak ya? Kedengeran banget. Oke, Iya. langsung tanya aja sama Kak Tikanya. Kak mau nanya ketika untuk yang blogging kan saya juga belum pernah, nah masih pemula juga. Nah kebetulan saya misalnya usahanya di bidang mungkin di fashion, terus memang kebetulan juga lagi coba-coba untuk lebih menjalaninya masalah penulisan juga. Nah enaknya kita buatnya blognya itu satu satu bidang saja atau misalnya kita pengennya menulis misalnya hal-hal yang berhubungan juga dengan fashion tapi misalnya menulis juga untuk yang berhubungan dengan inspirasi itu yang pertama dan yang kedua kan saya pernah lihat ada blog yang ada subscribernya itu untuk meningkatkan subscribernya bagaimana Kak? Terima kasih. Halo Kak. Jadi yang pertama itu kalau misalnya kita udah punya produk ya, kalau tadi pertanyaannya Kak Ardianti kan udah punya produk fashion gitu ya, terus kita pengen optimasi, maksudnya menggunakan blognya itu untuk fokus ke jualan produk fashion. Kalau menurut saya sih harusnya kita fokus di produk fashionnya aja, tapi kita harusnya fokus ke niche fashion, tapi isi kontennya bisa tentang inspirasi fashion juga. Jadi nggak harus kayak hard sell mulu gitu ya. Beli kemeja ini gitu. Jangan hard sell terus. Kita juga bisa kasih konten yang model-model 3 inspirasi cantik buat
musim kemarau gitu misalnya. Terus di inspirasi-inspirasi cantik itu kita selipin produk-produk kita sendiri. Nah, itu biasanya lebih efektif nih buat generating income dari penjualan produk kita gitu. Jadi kontennya tetap fun, tetap enak dibaca sama penulis dan nggak jualan doang, tapi tetap ada sematan produk kita di situ, Kak Ardianti. Terus tadi eh pertanyaan yang kedua apa ya tadi? Kok jadi lupa? Boleh Untuk diulang Kak yang Ardianti? email subscriber, Kak. Oh iya, Email subscriber itu bagaimana? iya. Nah ada plugin biasanya ada plugin subscriber gitu ya. Kita bisa taruh plugin itu di blog kita, terus orang-orang bisa isi email gitu untuk subscribe ke kita. Biasanya plugin ini otomatis kayak ngirim email setiap kali kita update ini sih, setiap kali kita update konten gitu ya. Jadi itu memudahkan kita menjangkau pembaca yang udah subscribe gitu. Ningkatinya gimana? Yaitu biasanya kita bisa ningkatin subscriber ketika konten kita beneran berbicara sama target market. Jadi ketika kita udah punya audiens itu biasanya si jumlah subscribernya akan meningkat sendiri, meningkat secara berkala gitu. Tapi ya itu pastiin lagi kontennya emang berkualitas dan emang bicara gitu sama target market kita. Itu sih Kak Ardianti. Oh, saya paham, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak Denti, semoga langsung Makasih, Kak. tercerahkan ya. Maaf, mulai. Iya. Oke, lanjut lagi ke Kalinggar. Silakan Kalinggar boleh open mic. Oke, terima kasih. Selamat malam Kak Malika dan Kak Tika. Halo lagi. Ya, silakan langsung ditanyain aja. Baik, ini Kak Tika, saya kan baru memulai blog di WordPress dan saya memang belum membeli domain atau hosting. Karena kalau saya lihat harga-harganya itu lumayan ini ya, lumayan mahal kalau setahun gitu. Nah, tadi setelah mendengar penjelasan dari Kak Tika itu, lebih baik saya tunggu beli domain atau hosting dulu atau sambil saya nunggu punya uang itu saya tambah-tambahin dulu artikelnya sebanyak-banyaknya gitu. Atau tunggu dulu, di-keep dulu nih tulisan-tulisannya atau konten-kontennya sampai saya beli domain gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seberapa efektif sih kita share-share link tulisan di apa namanya di blog kita itu ke grup-grup promosi ataupun ke teman-teman kita lah, itu seberapa efektif itu bisa meningkatkan traffic atau indexing blog kita itu. Terus yang ketiga, menurut Katika gimana kalau blog kita itu ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya juga? Maksudnya tuh begini, tulisan saya di blog itu kan ada dua tujuan sih sebenarnya. Yang pertama itu untuk personal branding bahwa saya ini seorang penulis dan melayani atau membuka jasa-jasa kepenulisan seperti apa copywriter, kemudian ghostwriter juga, translating juga. Maksud saya tuh saya mau menjaring atau mendapatkan klien itu dari Indonesia juga atau dari luar negeri juga gitu loh. Jadi ada dua bahasa di situ. Begitu Kakak. Terima kasih. Oke. Halo Kak Linggar. Ketemu lagi kita ya. Kemarin udah Iya, ketemu di kelas berimprov, seru banget. Eh, iya, Oke, jadi yang soal bahasa itu ya, iya. kalau saran saya itu eh, ba- blog bahasa Inggris jangan dicampur sama blog bahasa Indonesia. Atau minimal tuh kita bikin subdomain sendiri untuk bahasa Inggris, terus subdomain sendiri untuk bahasa Indonesia. Kenapa? Karena biasanya target marketnya berbeda gitu loh. Jadi kita pengennya senada gitu per domain gitu ya, dia bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi jangan dicampur. Terus selanjutnya itu uh, kalau ngomong soal efektivitas sharing ini tergantung kitanya sendiri gitu. Apakah kita punya value seperti personal branding atau kita punya teman yang sangat banyak dan selalu manut dengan apa yang kita katakan. Jadi efektivitasnya itu tergantung pada nilai kita di mata teman-teman grup, nilai kita di mata teman-teman media sosial gitu. Nah, kalau saran saya biar efektif itu kita harus punya apa sih ya?
Kalau dari aku bilangnya itu brownie point gitu. Jadi kita harus helpful terhadap teman-teman yang ada di grup. Kita harus apa namanya itu ngasih konten-konten yang bermanfaat di medsos juga. Nah, ini biasanya akhirnya saling menunjang gitu. Saling menunjang efektivitas untuk driving mereka ke blog itu jadi lebih mudah ketika kita helpful. Makanya itu yang selalu saya usahakan ke teman-teman yang ada di sini. Saya berusaha untuk tetap helpful di setiap japri, setiap DM atau di grup. Terus tadi yang pertama apa Kak Linggar? Ini beli domain dulu atau kita banyakin dulu artikelnya sambil nunggu punya uang untuk beli domain atau hosting. Karena Keep agak mahal juga, Kak. keep aja dulu kalau menurut aku. Jadi kita banyakin artikel dulu ya, kita bikin planningnya dulu, kita keep artikelnya misalnya di dokumen kita sendiri gitu. Jadi nanti Mm-mm. ketika kita udah punya domain atau blog, kita bisa langsung upload secara berkala. Dan ini biasanya lebih bagus ya. Kalau misalnya kita beli domain dan hostingnya dulu tanpa punya perencanaan konten dulu, itu biasanya kan akhirnya uploadnya itu tersendat gitu, kadang seminggu upload kemudian baru upload bulan depannya itu. Tapi kalau kita udah punya koleksi konten dulu, ini akan mempermudah mempercepat kita dalam proses uploading, dan ini biasanya juga akan dianggap sama crawlernya Google sebagai sinyal bahwa kita akan konsisten juga nih ke depannya. Jadi lebih baik di keep dulu Kak. Oh gitu, berarti artikel-artikel atau konten-konten kita tuh di-keep dulu di dokumen kita pribadi, jangan di-upload dulu. Baru setelah kita punya uang beli domain, baru nanti di-upload satu persatu gitu ya, Kak ya? Iya bener, heeh. Jadi bisa kita schedule kayak berapa hari sekali, dan itu akan jadi mudah karena kan kita udah punya koleksi kontennya kan. Oke, oke. Baik, Kak, terima kasih. Sama-sama Kak Linggar. Terima kasih Kak Lenggar. Lengkap ya pertanyaannya. Sama-sama. Semoga terjawab ya. Udah gulananya. Oke, terakhir dari yang resen kita punya Kak Amelia. Halo Kak Amel. Halo Kak. Ya, boleh langsung ditanyain Kak Amel. Oh kelinci, hai Ya, kelinci. kelinci. Wani. Jadi terima kasih kesempatannya Kak Malika dan Kak Tika ya. Jadi pertanyaannya adalah tentang content planning Kak. Gimana gimana kita pertama kali memulai content planning? Terus gimana jika konten yang sudah direncanakan itu ternyata tidak sempat dikerjakan gitu Kak? Hmm, jadi kalau menurut saya sih ini pertanyaan yang cukup bagus sih ya. Terima kasih Kak Amelia. Kalau waktu content planning yang saya lakukan ya itu seperti yang tadi udah saya jelaskan. Kita breakdown dulu dari niche yang paling besar. Misalnya, misalnya kita ngambil topik beauty nih gitu, itu kan bisa dipecah tuh jadi skincare, jadi make up, jadi kecantikan, jadi nutrisi untuk kulit gitu. Nah baru kita turunin lagi nih per skincare tuh, skincare untuk kulit kering misalnya, kulit berminyak dan lain sebagainya gitu kan. Itu intinya membuat breakdown seperti itu sebenarnya udah content planning gitu. Ketika kita udah punya content planningnya, peta jalannya, terus kita nggak konsisten melakukannya, nah ini jadi permasalahan tersendiri sih ya. Itu konsistensi tuh nggak harus yang kayak setiap minggu kita upload 10 artikel sih kak. Kalau menurut saya di awal-awal, terutama waktu saya masih pemula dulu gitu, itu saya mengerjakannya perlahan. Jadi kayak seminggu tuh satu artikel doang gitu. Dan nggak menuntut eh, yang apa namanya tuh, nggak menuntut kayak satu minggu harus upload 7 kali, 7 artikel dalam setiap hari sekali gitu. Konsistensi itu menurut saya dibangun dari sederhana aja. Misalnya kita targetin seminggu ini aku nulis satu artikel 300 kata. Nah, kalau misalnya udah berlanjut gitu ya, sebulan ternyata udah bisa, biasanya di bulan kedepannya kita itu pasti akan kayak, wah aku udah bisa nih gitu. Mending aku tambahin jadi seminggu nulis 2 kali artikel yang isinya 300 kata. Kalau menurut saranku seperti itu. Terus pastikan semua artikelnya udah sesuai dengan
peta jalan yang kita buat tadi gitu. Jangan tiba-tiba terus pengen ganti ke yang lain, karena menurut saya praktik yang paling efektif itu dari bulan pertama sampai bulan ke-6 kita harus memastikan semua artikel kita itu udah sesuai sama niche yang kita tuju gitu. Nah, ketika di bulan ke-6 nih traffic udah berkembang gitu ya, terus habis itu kita mau nambah-nambah niche lain atau bikin blognya jadi campur-campur itu lebih mudah. Tapi dari bulan 1 sampai bulan 6 itu efektifnya kita milih satu niche yang tertentu. Gitu sih kalau saran saya ke Amelia. Kak Amel, bagaimana Kak Amel? Terima kasih jawabannya Kak. Jadi menurut Kakak lebih baik niche-nya itu dari niche spesifik dulu ya Kak, baru niche lifestyle atau gado-gado gitu ya? Karena tuh kalau bulan 1 sampai bulan 6 tuh biasanya ketika kita blog baru itu adalah bulan dimana Google menilai otoritas kita gitu. Dan otoritas kita itu biasanya baru bisa dinilai ketika kita nulis di satu niche aja gitu. Maksudnya kita menguasai satu niche dengan baik, maka si Google baru dapat sinyal bahwa oh, orang ini atau website ini punya otoritas di niche ini. Nah, di bulan ke-6 kalau kita mau ngembangin jadi lebih besar lagi dengan lebih banyak varian artikel atau niche lagi, itu baru oke. Kalau menurut aku gitu. Baik Kak, terima kasih jawabannya Kak. Terima kasih Kak Amel sudah tanya, semoga menjawab ya. Oke, sekarang kau mau ambil pertanyaan dari yang di chat. Nih Kak Tix dari Kak Cia Arwan, katanya sebenarnya kan emang ini tuh harusnya butuh konsistensi ya. Dari Kak Tika sendiri tuh ada nggak sih yang tips and trick biar kita bisa konsisten? Terus kalau ternyata setelah riset, ternyata pesaing di niche kita itu terlalu banyak, ada nggak ya cara biar kita bisa tetap berjuang di niche tersebut? Oke, jadi kalau untuk konsisten itu memang balik ke diri sendiri ya. Tapi kalau menurut saya generally itu konsistensi itu bisa dimulai dari hal kecil. Jangan langsung kayak menuntut diri sendiri terlalu besar. Itu tadi seperti yang saya omongin ke Kak Amel. Itu kita bisa mulai dari, oh aku mau nulis satu artikel per minggu dengan panjang 300 kata gitu. Dari situ dulu aja itu kan mudah. Ketika target mudah udah tercapai, kita bisa baru meningkatkan targetnya. Itu sih cara saya untuk membangun konsistensi, biasanya kayak gitu. Terus kalau misalnya ternyata di niche kita ada banyak kompetitor, maka yang harus kita lakukan adalah ngecek nih kompetitor. Dari kompetitor kita assess kompetitor ini kurangnya di mana ya, apa yang bisa saya tambahin supaya informasi dari kompetitor ini lebih lengkap. Biasanya dari situ sih Kak, untuk mengalahkan kompetitor misalnya. Meskipun kita masih blog pemula, ranking di Google ini biasanya nggak fix ya, dalam artian seperti ini, ketika kita blog pemula kan kita mungkin maksimal landingnya di page 3 atau page 2 itu udah maksimal banget gitu kan ya. Tapi secara berkala ketika Google itu mendapat sinyal bahwa otoritas kita terbangun dengan adanya tambahan artikel-artikel lainnya, itu pasti akan meningkat ke page 1. Jadi masalah blog ini lebih ke endurance ya, seberapa banyak kita seberapa bagus konsistensi kita dan seberapa bagus endurance kita kalau menurut aku. Gitu. Oke, terima kasih Kak Tika. Semoga Kak Cia menjawab ya pertanyaannya. Oke, lanjut Kak. Ada dari Kak Gilman. Katanya nanya, Kak, kira-kira ada nggak ya tutorial untuk mendaftar ke Google AdSense sama tadi biar bisa masuk ke Google Search? Ke Google apa? Ke Google AdSense sama Google Source. Google Search Console tadi ya. Kalau Google Yeah. Search kita bisa mengindeks artikel kita dengan request indexing di Google Search. Kalau soal tutorialnya itu nanti setelah webinar ini saya bagiin postingan lengkap tentang apa yang saya bicarain hari ini kok teman-teman. Jadi kalian tidak perlu mencatat. Di dalam postingan itu nanti kalian bisa ngeliat kayak caranya daftar Google AdSense sama caranya menggunakan Google Search Console.
Tuh, oke. Tuh Kak Gilman akan di-share pokoknya semua sama Kak Tika. Jadi jangan kemana-mana, langsung masuk grupnya ya. Oke Kak Tika. Terus ada lagi pertanyaan dari Kak Revina. Dia bilang, Kak kalau misalnya nih belum berani bayar hosting gitu kan, pakai gratisan dulu itu gimana ya? Apakah rekomen? Ya, tadi sama seperti yang saya jawab di bagian pertama soal tujuan ya. Kalau tujuan kita itu ternyata cuman mau menyalurkan curhat, menyalurkan tulisan gitu, atau cuman sekedar hobi menulis saja, aku rasa pakai yang gratisan nggak masalah. Tapi ketika kita pengen memaksimalkan potensi blog, dalam artian kita juga pengen nantinya itu dia menghasilkan, maka menurut saya sebaiknya bikin yang profesional. Gitu. Tadi udah ada di slide ya, coba dibaca lagi ya kan nanti. Oke, lanjut ke Kak Elsa. Ketika katanya nanya nih, kalau misalnya nih kita beli hosting, tapi perpanjangnya tiap bulan aja, itu efektif nggak ya? Soalnya khawatir kalau misalnya langsung setahun nggak bisa konsisten juga karena ada kesibukan di kantor. Oke, sebenarnya kalau aku nggak pernah register bulanan sih ya. Kenapa? Karena aku paling males kalau harus ditagih bulanan gitu. Mending mending 1 tahun aja. Jadi aku nggak mikir apa-apa lagi, nggak mikir tagihan lagi selama setiap bulan gitu. Cuman eh mungkin teman-teman di sini ada yang pernah register bulanan gitu dan bisa ngasih insight. Kalau ada boleh angkat tangan, tapi kalau nggak ada ya saranku di itu. Ketika kita registernya bulanan gitu ya, kita akan mudah banget untuk tidak konsisten. Jadi membayar membayar 1 tahun itu sebenarnya menuntut kita untuk konsisten gitu. Nah, kita aja udah korban duit sejumlah ini kok gitu. Masa mau nggak konsisten nulisnya kan akhirnya di benak gitu waktu pertama kali beli tahunan itu yang ada di benak saya seperti itu sih. Gitu. Jadi sarannya ya, Kak, lebih baik untuk tahunan daripada ditagihin tiap bulan. Oke, jadi tapi mungkin kalau teman-teman ada yang di sini ada yang bulanan, boleh bisa sesi sharing juga ya. Oke, Ketik lanjut lagi. Ada dari Kak Noviana bilang nanya nih, kalau misalnya nih saya masih pakai domain gratisan dari WordPress, terus target marketnya juga dari luar Indonesia, seberapa besar sih peluang websitenya si Kak Noviana ini akan muncul di Google Search Console? Ah, kalau masih gratisan sebenarnya kita nggak bisa berharap apa-apa sama seperti yang saya omongin tadi ya. Jadi kalau kalau ini platform blog gratisan gitu, ya yang bisa kita harapkan adalah kita punya tempat untuk menuangkan tulisan. Lebih daripada itu, jangan berharap dari yang gratisan. Kalau dari saya seperti itu. Tuh. Jadi jangan berharap pada gratisan karena yang berbayar itu kualitasnya lebih tinggi. Memang karena yang premium itu pasti dikasih segala-galanya. Jadi teman-teman yang kayaknya masih ragu nih untuk beli tapi duitnya belum ada, nggak apa-apa. Dikumpulin aja dulu duitnya sambil ngumpulin artikelnya gitu. Oke? Oke, ketika ini kayak pertanyaan terakhir sih. Oke, ketika dari Kak Roselyn Cahya nanya nih, bagaimana ya menghubungkan antara blog yang kita bangun dengan akun sosmed kita? Terus apakah harus bersamaan atau salah satu nih? Jadi baiknya gimana? Itu bisa dua-duanya sih, bisa bersamaan atau bisa salah satunya terlebih dahulu. Kalau pengalaman saya sendiri, saya bersamaan dengan konten yang berbeda. Jadi itu agak capek akhirnya ya. Cuman ternyata sekarang ini kita bisa mengenal ada konten repurposing, dalam artian kita bisa nulis satu artikel untuk blog, lalu dijadiin konten juga dan diposting di sosial media. Dengan begitu lebih mudah sih kerjanya. Jadi bisa bersamaan juga, tapi bisa salah satu, terserah preferensi kita masing-masing dan kesibukan kita seperti apa. Gitu. Jadi balik lagi ke kesibukan masing-masing ya. Kalau sibuk banget ya berarti poin utamanya mau ke mana dulu. Oke, teman-teman kayaknya ini juga nggak ada lagi kan mana atau ada yang mau masih raise hand, ada yang mau open mic atau ada yang mau tanya lagi di chat?
Kalau nggak ada, sesi webinar kali ini akan kita tutup dengan mengingatkan jangan lupa diisi link absennya ya teman-teman. Kalau misalnya tadi, coba aku kasih waktu dulu lah 1 menit gitu kan tadi nih. Kanadira boleh di-share lagi linknya Kanadira. Nih Kanadira share ya di kolom chat, langsung aja diklik, langsung diisi aja biar nggak pada lupa. Tapi Katika akan buka sampai besok siang jam 12 ya. Kalau misalnya nggak isi link absen, jangan lagi ngerongrong Katika dan Kak Nadiranya, kok aku sertifikatnya belum dapet gitu kan. Ya karena nggak diisi, dan diisi itu sesuai dengan nama kalian. Terserah mau nama penanya, mau nama panggungnya, mau nama yang pakai gelar panjang, yang penting harus benar. Karena kalau salah, itu kan kalian udah nulis gitu. Terus nanti kalau misalnya ternyata masih ada pertanyaan yang mengganjal tapi kayak nggak keluar sekarang, bisa ditanyain di grup blog dan SEO ya. Itu grup community yang bisa sharing sesi diskusi banyak banget, dan bakalan ada event-event kecil juga buat ngelatih teman-teman untuk nulis artikel gitu kan. Oke, oh Kak ada satu lagi yang nanya nih ketika Kak, cara research untuk bahan tulisan yang akan kita upload di website itu gimana ya? Kita bisa kalau misalnya cari kayak topik besarnya bisa ngeliat di Google Trend ya. Jadi buka Google Trend, masukin aja misalnya kecantikan kayak gitu. Itu nanti akan keluar dia saran-saran keywordnya apa gitu. Terus saran-saran topik yang lagi tren apa. Kalau bahan tulisannya sendiri, misalnya udah punya keywordnya terus pengen tahu bahannya apa nih, itu ya tinggal masukin aja keywordnya ke Google Search, terus ngeliat deh artikel di page 1 dari 1 sampai 10, itu bisa jadi bahan untuk kita menulis sendiri. Gitu, oke? Terima kasih Kak Jimmy atas pertanyaannya. Oke teman-teman, pertanyaan aku tutup dulu ya. Nanti kalau masih ada yang mengganjal, silahkan lagi tanya di link grupnya. Itu karena Dira juga udah share. Terima kasih juga buat para sponsor dari Bengkel Konten, dari Berimpro, Suran Kreatif, dan Knot by Net yang sudah selalu mendukung webinar gratis by Tika Widya. Jadi teman-teman sebelum kita sesinya berakhir, boleh kali on cam dulu, kita foto bareng-bareng dulu. Udah nggak banyak kok. On cam yuk, on cam. Tungguin. Ayo aku tungguin pada on cam. Ini beneran pada ini nih, nggak mau. Biar ada kenang-kenangan loh. Tapi ini jangan lupa ya, selain nge-tag Katikanya, tag juga pada sponsornya. Oke, biar ada sesi webinar gratis terus. Oke, teman-teman udah siap? Oke ya, aku foto di page 1 dulu. 1, 2, oke, masih banyak. Tahan Katika. Tahan ini. Ini masih baru teman pada buka. Oke. Jadi semangat disuruh foto nih. Oke. 3, 2, 1. Siap. Oke, kita pindah lagi ya ke page 2. 3, 2, 1. Oke, kita pindah ke page 3. 1, 2, 3. Nah, oke. Page terakhir. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Terima kasih ya, teman-teman, udah mengikuti sesi webinar Blogging 101 bersama Katika. Terus nanti kalau misalnya pengen ikut-ikutan lagi ya, jangan lupa ikutin update dari Instagram Katika, dari broadcast channelnya. Atau biasanya kita selalu ngasih pengumuman duluan nih di grup, ya kan? Makanya jangan lupa untuk join. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu, tetap semangat untuk menulis, tetap semangat untuk ngeblogging. Semoga ketemu see you on top. Asik. Semoga teman-teman akhirnya bisa menjadi seorang blogger yang mantap. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Selamat Bye. Selamat malam. malam. Terima kasih Kak Tika, Kak Terima Malika. kasih banyak, Terima Kak. kasih.